Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saya berasal dari SD Negeri Pulau Nyur 2 Kabupaten Banjar. Di sini saya akan menampilkan sebuah video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Pulau Nyur 2 Bapak Sopwan SPD, yang terhormat seluruh Dewan Guru SD Negeri Pulau Nyur 2. Pertama-tama ulun panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul dalam tugas ulun dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa ulun haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kerabat beliau dari dulu hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini ulun ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan rekan sejawat sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan bersama-sama duduk di sini dalam melaksanakan tugas ulun di aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah, selanjutnya ulun minta kepada kepala sekolah ulun untuk memberikan sepatah dua patah dulu untuk ulun. Kepada Bapak Sopwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini kita akan melakukan salah satu guru kita akan melakukan aksi nyata, yaitu Ibu Inaya. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal memberi pemahaman dengan teman-teman kita di sini sebagai KGP. Konsep menggerakkannya ya ini salah satu konsep menggerakkan untuk guru lain supaya berbagi ilmu. Jadi belum harap yang lain kita bisa menyimak dengan baik gitu, hadir sepenuhnya, karena ini adalah pembelajaran yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita tentang disiplin positif. Salah satu konsep di kurikulum Merdeka yang konsepnya itu masuk di profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja, mudah-mudahan nanti kita bisa maksimalkan waktu supaya jangan kepanjangan. Langsung serahkan Ibu Inaya. Terima kasih. Kita langsung aja ke yang ingin ulun sampaikan hari ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas ulun di program guru penggerak dalam pembuatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif, ketika Bapak Ibu melihat di layar itu, apa kira-kira terlintas di benak Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Kelakuan baik. Kebiasaan yang mengarah ke hal-hal yang baik. Ya, budaya itu biasanya identik dengan kebiasaan, sedangkan positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya positif bisa kita ambil kesimpulan bahwa kebiasaan yang baik-baik.
Oke. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini dalam budaya positif ini banyak bagian-bagiannya. Terdiri dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar yang akan ulun jelaskan nanti. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Dari keenam ini kira-kira Bapak Ibu yang yang tidak pernah didengar mungkin yang mana? Yang segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu kita sudah pernah menjalankan sedikit banyaknya. Cuma mungkin di guru penggerak ini juga hanya tahu. Nanti kita jelaskan itu yang terakhir kena. Nah, kita sejenis pemantik lah dulu sebelum memulai. Di sini ulun menyuruh Buan Tian melakukan kegiatan menghafalkan tangan pian berdua-berdua. Anggaplah di salah satu tangan pian itu ada benda, satu menghafal, satu hendak mengambil. Ya, satu mengepal, pisit-pisit. Jangan sampai kawan tuh mengambil. Jangan sampai kawan mengambil. Anggaplah di dalam tangan pian tuh benda berharga. Nang pian sayangi benar pian. Kada mungkin tah pian bariakan lawan kawan pian. Kayak apa sih kawan hendak menintang ini marayu kawan. Supaya si misalnya nih Ibu Rabania hendak minta ampun Ibu Ipahani. Kayak apa Ibu Erok merayu Ibu Ipahani supaya di dalam sini mau memberiakan kayak Ibu Erok. Pian kamu semangat gak mulai. Pian cuma merayu Ibu Ipahanya kayak apa supaya Ibu Ipah tuh mau memberiakan nang di dalam sini. Ada bisa merayu. Maka karasan ka dengan cara baik-baik ka. Kayak apapun caranya asal Ibu Erok tuh kawan mendapatkan yang di sini. Iya, merayunya kayak apa kan terserah biar anak berjungkir-jungkir kak asal Ibu Ipah mau. Genggam kerat-kerat kayak apa? Mau kan ada kira-kira Ibu Ipah memberiakan atau kada? Iya, barang berharga tuh pasti kita sayangi. Kira-kira Ibu Erok kawaka atau Ibu Ipah melepaskan aja kayak yang di tangan Sidin. Ibu Erok merayu bariakan aja ya. Kira-kira dari situ biar melihatlah Ibu Ipah kira-kira tuh melepaskankah atau Ibu Erok berhasilkah merayu? Ayo, apa yang lihat dari situ? Sedangkan di tangan Ibu Ipah ini berharga benar bagi Sidin, kada mungkin Sidin memberiakan lawan Ibu Erok. Ada mau merayu, Ibu Erok ada harap merayu nih bisa nih. Perlu dirayu dulu. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Ibu Ipah melepaskan genggaman di tangan Sidin atau Ibu Erok berhasil dengan rayuan Sidin? Kira-kira apa? Nah, Ibu Ipah tetap pada pendirian Sidin, kada hakun memberiakan yang di tangan Sidin, dan Ibu Erok pun kada berhasil karena di tangan Sidin, tangan Ibu Ipah adalah benda berharga. Dari situ tadi, apakah si Ibu Ipah akan membuka kepala tangan Sidin? Ya. Kada. Kenapa jadi Ibu Ipah kada membuka kepala tangan Sidin? Kenapa Ibu Ipah kenapa jadi pian indah melepaskan tadi?
Indah memberiakan. Oke, yang kedua, apakah ya Ibu Ipah menutup kepalan tangan? Alasan Sidin apa? Tidak ingin dilihat. Dia ingin dilihat. Nah, dari kegiatan ini sebenarnya Bapak Ibu, kita biasanya apa namanya, kayak kawa mengontrol diri orang. Kita sudah beranggapan aku pasti kawa ngambil tangan Ibu Ipah gitu. Biasanya kita itu berpikir loh, atau misalkan kita anak-anaknya itu, aku yakin dia bisa. Kita kan sebagai guru biasanya, aku yakin dia bisa. Belum tentu. Kan yang mengontrol inya bisa atau kada adalah diri inya sendiri. Jadi orang lain tuh kada kawa mengontrol diri orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah diri inya sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri tadi. Tanggapan atau refleksinya? Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan yang pertama dan kedua ada bervariasi. Ada yang bersedia membuka dan ada yang juga tetap bertahan. Mungkinnya marah soal Ibu Ero benar-benar nyakariakan aja. Yang kedua, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol itu? Ternyata yang memegang kontrol itu adalah Ibu Ipah sendiri. Sidin nang kada hendak melepasakan nang di tangan Sidin. Tentunya jawaban itu kita sendirilah yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Dari situ kira-kira Bapak Ibu menyimak apalah dari ulun kisahkan dari pemantik ini dulu sebelum kita ke selanjutnya. Kontrol diri ada pada diri sendiri. Ya, bahwa kontrol diri adalah pada diri sendiri. Artinya yang dapat mengontrol kita, yang mengatur kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu berkembang yang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol itu dimaknakan sini sebagai ilusi guru mengontrol murid. Dahulu orang mengartikan bahwa gurulah nama atur murid. Kita atur, ikam harus kayak ini tuh, ikam harus kayak ini. Dahulu orang mengartikan seperti itu. Ternyata saat ini adalah kita kada boleh memaksa murid. Apa kehendak murid itu kita tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu dulu tuh, penguatan positif itu bagi kita bagus apapun kita apa modalnya manfaatnya atau masukannya, ternyata penguatan positif atau bujukan bentuk-bentuk kontrol itu akan mempengaruhi murid agar mengulang perilaku itu tersebut karena inya merasa diatur. Kayaknya berulang-ulang, modelnya kayak seakan-akan tuh inya diatur, kalau aja kayaknya bagus pulang bahasa. Nah, itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dahulu kita berpikiran dengan kita mengkritik seseorang, membuat orang itu merasa bersalah. Akhirnya, orang tuh merasa bersalah, aku kritik lalu ini hendak mengubah dirinya. Padahal dengan dikritik itu malah membuat inya down atau merasa dirinya gagal. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dulu orang mengartikan bahwa orang dewasa lah yang berhak dan memonitor atau memaksakan kehendak, khususnya misalnya kita guru memaksakan kehendak kita sebagai guru kepada anak. Di sini ternyata orang dewasa percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Dahulu mengartikan apapun yang menjadi orang dewasa bujur pak, tanpa tahu, biarpun merasanya tuh bujur aja. Belum tentu orang yang lebih anum dari kita pun bisa lebih pemikirnya lebih bagus dari kita. Selama itu untuk kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Jadi tadilah semua ilusi-ilusi kita yang dulu itu ternyata terbalik dengan keadaan kita saat ini.
Nah, ini materi yang akan ulun jelaskan yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran paradigma baru ini kita menuntun anak untuk menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sekarang perubahan paradigma antara dulu dan sekarang itu berbeda. Dahulu stimulus respon, sekarang adalah teori kontrol sambatannya. Dahulu orang mengatakan realita itu adalah kebutuhan kita tuh sama. Ternyata setelah sesuai perkembangan zaman, ternyata realita adalah kebutuhan kita tuh ternyata berbeda-beda. Kayak itu juga kita lawan murid. Dahulu kita dalam mengajar kita samakan aja, pelajarnya sama aja dalam satu kelas. Ternyata setelah teori semakin maju, ternyata dalam pembelajaran bisa dibeda-bedakan walaupun dalam satu kelas. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dulu kita samakan aja pemandangan kita terhadap anak. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ada yang dalam hal pembelajaran, ada yang sikap menangkap pembelajaran, ada yang lambat. Makanya tadi kita belajar pembelajaran berdiferensiasi dalam pembedaan pembelajaran. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dahulu kita beranggapan orang awak berpandangan sama dengan kita. Ikam harus sama lawan aku pemandangannya. Ternyata saat ini kadang kala lagi gitu. Orang berhak memilih dan memandang kita seperti apa. Kadang awal lagi ikam harus sama aku. Ternyata pandangan itu sudah berubah. Boleh orang menilai kita saat aja. Kemudian kalau dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dahulu bila orang berbuat kesalahan, buruk benar tadi Pak. Ternyata seiring perkembangan zaman, orang yang berperilaku buruk itu ternyata kenapa jadinya berbuat buruk? Ternyata mungkin ada tujuan tertentu, mungkin ada hal tertentu yang jadi ulahnya tuh berbuat keburukan. Pasti kita takuni dulu pada mungkin kita menjudge seseorang bahwa itu orang itu adalah salah. Nanti kita dijelaskan di segitiga restitusi. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Dahulu kita kawat mengatur orang. Dalam hal murid aja, kita atur murid apa jadi guru, iya aja murid. Ternyata sekarang murid terserah inya anak kemana, anak belajar apa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa-paksa, kemudian dibujuk-bujuk gagal. Ternyata sekarang dengan kita berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru, sesuaikan bersama-sama apa kehendakinya. Jangan sekehendak kita. Kemudian berpikir menang atau kalah. Dahulu kita memikirkan bila dalam apa aja pasti ada menang dan kalah. Ternyata saat ini adalah yang teori kontrolnya adalah model berpikir menang berarti menang, sama-sama menang. Dari situ Bapak Ibu ada yang ditanyakan, bukan dulu tentang paradigma. Ternyata pandangan tuh beda-beda, tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun ada memiliki pertanyaan.
kegiatan proses proses ajar mengajar di dalam kelas ulun khususnya. Nah, di sini dalam waktu ulun melakukan kegiatan belajar, di situ ada anak yang ingin saat kami melakukan pembelajaran, ada anak menginginkan, contohnya misalnya, Pak, kita penyanyian pulang. Nah, di saat situ kan ulun menjelaskan tentang pembelajaran yang saat itu ulun lakukan, tetapi anaknya meminta untuk melakukan kegiatan lain yaitu menyanyi. Nah, pertanyaan ulun di sini, apa yang ulun lakukan sebagai guru? Nah, apakah mengikuti keinginan anak ataukah ulun terus dengan pembelajaran yang saat itu ulun laksanakan? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak, izin menjawab. Mungkin menurut ulun, karena tahu bang bujur kadanya karena dalam proses pembelajaran saat itu apa materinya, mungkin itu dulu Bu Pak nang diajarkan. Mungkin kalau masalah pemahaman, kalau anak-anak kada paham saat proses pembelajaran itu, bagaimana membuat anak itu supaya senang saat pembelajaran kita saat itu. Mungkin bisa aja saat pembelajaran itu anak-anaknya pada suka dengan pelajaran yang saat kita ajarkan. Bagaimana kita membuat pembelajaran itu supaya anak suka, walaupun dia tuh anak penyanyi, tapi kan kalau mungkin penyanyi Pak karena belum pelajarannya. Nah, mungkin itu aja perjawaban dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat poin saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi poin di situ yang ulun tanyakan, ini contoh pembelajaran di kelas. Kita sebagaimana kita ketahui kan kita sudah ada jadwal belajar tiap hari. Nah, di situ kan kerancakannya tertamui, Pak, hari ini belajar ini aja Pak. Nah, yang jadi pertanyaan ulun lah, seandainya di dalam kelas itu sampai 4-5 orang atau lebih yang menghendaki belajar dari selain jadwal kita itu, karena di situ poinnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, apakah harus kita umpati dari sekian banyak hendak belajar dari materi selain di jadwal kita di kelas itu, atau kita tetap mengarasi? Nah, di situ poinnya yang jadi pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih izin menjawab. Nanti kita di belajar keyakinan kelas, karena di dalam keyakinan kelas kan kita sudah bisi peraturan, dari peraturan bola keyakinan. Dalam proses pembelajaran sudah meyakini bahwa kita ketika di saat pembelajaran ini kita meyakini bahwa itu belajar ini, anak-anak mungkin dikembalikan lagi dengan keyakinan kita di kelas saat ini kan anak-anak kita belajar ini. Belum saatnya belajar itu. Nanti kalau sudah jam pelajarannya itu, mungkin Bapak tadi mengambil kesimpulan tentang kontrol diri, bahwa orang lain tidak bisa, karena kita masa kita tidak kada mau mengatur Pak, kita yang diatur murid kan kita yang bisa mengontrol diri kita Pak. Oke, mungkin hanya itu yang bisa menjawab Pak. Lanjut tentang disiplin positif. Kira-kira di benak Ibu apa disiplin positif? Sudah ada Bang di layar disiplin positif itu apa? Kita baca ya bersama-sama. Disiplin positif adalah pembiasaan hal-hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Di situ diartikan bahwa disiplin positif itu mencakup sikap, perilaku, tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Berarti di warga sekolah itu bukan berarti guru aja lah, bukan berarti murid aja, tetapi guru juga. Kemudian terutama bagi di sini kan terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan
motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Dari disiplin positif ini kita sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan peserta didik kita agar memiliki disiplin positif supaya nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Makna disiplin atau arti disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah berjalan atau tidak? Apakah telah efektif atau tidak? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin bagi diri kita sebagai guru dulu? Kadang mungkin kita menyuruh anak disiplin kalau bukan dari diri kita dulu. Menurut Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah melakukan disiplin yang positif sudah atau belum? Apakah sudah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali supaya lebih disiplin lagi atau bagi Ibu apa itu arti disiplin? Adakah yang hendak menjawab Kakak? Disiplin, makna disiplin mungkinlah ya sesuai aturan, sesuai aturan lah lebih singkatnya. Disiplin waktu bisa juga. Makna disiplin itu, kita mendengar kata disiplin, kira-kira di benak kita terlintas kebanyakan menghubungkan dengan tata tertib, aturan atau kepatuhan atau peraturan. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal di situ sungguh sangat berbeda. Karena dalam belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak sama sekali dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya disiplin itu diartikan karena disiplin, karena takutan, karena takutan terlambat misalkan, datang susung-susung karena aku takutan dihukum. Itu lain artian bagi anaknya, karena dia takutan jadinya disiplin. Kemudian ketidaknyamanan. Dalam ketidaknyamanan ini karena misalkan di sekolah misalkan ditentukan waktunya jam 7.30 sudah ada di sekolah, lalu banyak-banyak pulang ke sekolah karena merasa ketidaknyaman, aku jadinya takut terlambat dan misalnya ke sekolahan. Lain pulang itu sebenarnya merasa terbebani, cuma rasa ada nyaman menterlambat karena sudah ditentukan. Nah, menurut Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dalam disiplin tadi, kita kalau disiplin berdasarkan kesadaran kita sendiri. Ada juga disiplin cuma karena teguran dari luar, karena tadi eksternal. Disiplin ini cuma gara-gara karena teguran, akhirnya ini disiplin. Ternyata itu perlu
ternyata ini perlu pihak luar atau eksternal untuk menyadarkan Inya bahwa disiplin perlu. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia, kita manusia membutuhkan apa, Bapak Ibu? Kalau ulun sendiri, ulun membutuhkan kasih sayang. Makan, ya makan, apa lagi? Duit, iya perlu duit. Ternyata kita sebagai manusia itu memerlukan adalah banyak kebutuhan, Bapak Ibu. Hiburan, ya apalagi Bu? Jangan healing lah, healing stres. Pakaian, Pakaian, ya. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini artinya rasa diperdulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dari dalam kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusianya adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri kita, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ternyata diakui itu perlu lah, karena termasuk kebutuhan dasar manusia. Kebebasan. Kebutuhan dasar manusia, ternyata kebebasan itu juga perlu, karena kita tuh bebas, mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri, kita sendiri. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan kita sebagai manusia ternyata perlu kesenangan. Kadang mungkin kalau kita kesenangan itu berupa bermain, humor, berlarian, antusias, dan tertawa. Nah, tertawa itu termasuk kebutuhan manusia. Jangan menyorongan karena kerasukan. Nah, yang keempat adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman adalah tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah. Hukuman itu berupa bisa fisik dan psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sudah disepakati biasanya. Bila ia melanggar, berarti kan sudah melanggar, sudah nanti sepakati. Misalkan kita di kelas, kita ada keyakinan kelas kan sudah bila melanggar apa konsekuensinya. Konsekuensi itu biasanya yang bermanfaat, Bapak Ibu lah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, merasa kada nyaman berbuat salah karena ada konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid karena sudah disepakati. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang paling baik, Bapak Ibu, restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini dalam segitiga restitusi, apabila anak berbuat salah, kita jangan langsung menyalahkan inya. Harus kita cari tahu dulu kenapa jadi inya berbuat salah. Di situ tentang identitas gagal lawan identitas sukses. Tadi kan kita yang gagal itu adalah ternyata hukuman. Apabila kita anak-anak berbuat salah,
langsung kita hukum, ternyata itu adalah termasuk identitas dan gagal. Kalau identitas yang sukses itu yang disiplin, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu berupa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang baiknya ternyata apabila sudah disepakati itu sesuatu harus terjadi, tetapi ada konsekuensinya karena sudah ada disepakati antara. Restitusi yaitu merupakan pilihan kenapa jadinya berbuat salah, kemudian ada solusinya, dan solusinya itu dari dirinya sendiri. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, hukuman itu ternyata ada banyak efek panjangnya, membuat anak tuh menjadi kada bagus, jadinya merasa dihukum, merasa gagal jadinya, maka akan berdampak selanjutnya. Kalau dalam kita sudah berulang konsekuensi dalam kesepakatan tadi, anak tidak nyaman untuk melakukan dalam jangka waktu pendek karena merasa salah, makanya apa konsekuensinya? Maka ditanggungnya sendiri karena sudah disepakati tadi. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, di sini bila berbuat salah tadi, disuruh milih seorang. Kayak apa solusinya bila Ika membuat salah? Ia mengakui dulu kenapa jadi kamu membuat salah, apa alasannya, kita dengari dulu, jangan langsung menyalahkan. Next dulu. Posisi kontrol guru. Kita ternyata mempunyai kontrol. Ada 5 kontrol kita. Kita bisa sebagai penghukum, bisa membuat orang merasa bersalah, kemudian kita bisa sebagai teman, dan kita juga bisa sebagai pemantau, dan kita juga bisa sebagai manajer. Penghukum. Apabila posisi kontrol kita sebagai penghukum kepada murid, misalkan kita menghukum murid, tapi posisi kita sebagai penghukum, nah, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas. Nah, itu biasanya bila ma'ami murid itu berarti posisi kita tuh sebagai penghukum. Bisa juga sebagai penghukum tuh berucap kayak ini: kamu selalu saja berbuat salah. Nah, itu langsung mengatakan atau menjas kepada anak bahwa ini tuh salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, bias ini sering sekali sebenarnya kita ucapkan di kelas. Karena akan lambat mengerjakan atau paling mudi lah, pasti kita ikan terus kemudiannya pasti kita terucap kayak gitu karena merasa sudah jambulik modelnya, sudah uyuh, lalu ada terucap kayak gitu. Ternyata itu ada baik. Itu ternyata termasuk sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara ini tadi Pandera itu. Ternyata itu ada baik. Nah, penghukum itu biasanya menggunakan nada yang tinggi seperti itu. Bahasa tubuhnya kelihatan bahwa itu sarik, bahwa guru itu sarik, kelihatan dari nadanya. Bahasa tubuhnya, matanya kelihatan, dan sampai jari jemarinya pun kelihatan bahwa guru itu lagi sarik. Kemudian biasanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa dapat datangnya tepat waktu? Itu biasanya ciri-ciri orang yang penghukum. Apa hasilnya bila orang sebagai posisi kontrol sebagai penghukum? Kemungkinan bila posisi kita sebagai penghukum, murid dalam hatinya biarpun yang ada sekali murid nampakkan bahwa itu sarik, ada juga sekali menghukum atau berdiam. Nah,
Marah dan mendendam akan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan lebih biasanya jengkel, lalunya mencoret-coret bukunya atau meja, lebih buruk lagi sekolah-sekolah melihat motor kawan atau mobil guru, bisa aja nih muridnya sambil ngulik karena ini merasa dendam dengan hukuman tadi. Ternyata hukuman adalah yang paling kada baik. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru misalkan sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau merasa bersalah, atau dengan nada yang lebih rendah. Kata-kata yang keluarnya lembut, tetapi sebenarnya sarek, cuma bahasanya lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah itu biasanya sebenarnya itu kada baik juga. Kenapa? Membuat anak tuh merasa bersalah. Oh, aku sudah membuat ibuku atau guruku seperti itu, membuat ibuku ada nyaman. Nah, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, nah lembut cuma sarik sebenarnya, tapi dengan bahasa yang lembut dan membuat orang yang salah tadi merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bahasanya tuh lebih lembut. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri bahwa dirinya itu buruk sebenarnya jadinya. Bahwa bila kita memposisikan kita sebagai merasa murid bersalah, padahal itu sebenarnya ada baik juga. Murid merasa ini bersalah benar jadinya. Merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan yang disayangnya. Apalagi bawa-bawa kuitannya. Kayak apa mau kuitan kamu tahu? Nah, lalu ini merasa bersalah benar. Nah, pembuat merasa bersalah biasanya pakai nada suara yang memelas atau halus, lembut, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dengan sambil ditusuk-tusuk. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ini ibu benar-benar kecewa. Nah, itu sebenarnya ungkapan marah cuma lembut, tapi membuat orang tuh merasa bersalah benar. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Ternyata ada efeknya juga. Pada posisi ini biasanya guru, nah hasil dari pembuat rasa bersalah tadi, murid akan merasa bersalah, kemudian merasa sudah mengecewakan gurunya, mengecewakan mama abahnya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, lalu ini beranggapan dia tuh gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, gurunya, orang tuanya. Kadangkala sikap seperti ini adalah lebih berbahaya karena memendam jadinya berpikiran. Lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru yang dihukum tadi, di mana murid bisa nah, kalau dalam penghukum bisa aja murid tuh marahnya tuh spontan, hanya untuk meluapkan tapi tuntung. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah ini memendam jadinya. Nah, melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Ini ya biasanya muridnya bisa berkajukan sarik dan bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Ini ternyata sangat berbahaya apabila kita membuat posisi kontrol kita sebagai guru membuat murid merasa bersalah. Bagaimana jika posisi kontrol kita sebagai teman dengan murid, kita lawan murid sebagai kawan? Nah, kalau posisi kita sebagai teman dengan murid, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi,
posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Artinya dalam kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, ternyata ada efek baiknya, ada dan efek buruknya. Positif di sini bisa berupa hubungan baik. Bila kita posisi kita yang baiknya itu kita lawan murid bagus pak, kayak orang perkawanan, kayak kadang kayak apa. Nah kalau di posisi ini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik bisa sambil menyenang murid kada asa-asaan bagaya lawan kita. Nah untuk mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayolah bantulah demi bapak ya. Nah biasanya kan bila kita memposisikan kita sebagai teman dengan murid, kita biasanya dasar lain panderannya, makasih nak, gani ibu nak. Nah itu memposisikan kita sebagai teman dengan murid. Nah ayo ingat tindak bantuan bapak selama ini. Nah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, biarpun ini ada salahnya karena kita merasa posisi kita sebagai teman, ya nanti dan misalkannya kada memberi tugas ya nanti dikerjakan kalau sudah jam istirahat atau besok dikumpul. Nah itu kita memposisikan kita sebagai teman. Nah itu hal yang positifnya. Kalau negatifnya dalam posisi kita sebagai teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu kepada yang kawan kita anggap teman tadi si murid, maka murid tadi akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata saya merasa kecewa dengan bapak itu dan tidak mau lagi berusaha karena ini merasa sudah dikecewakan oleh gurunya tadi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah kalau sebagai teman biasanya guru berpilih-pilih, namanya yang merasa nyaman lawan guru itu pak modelnya pak kawan, dan tidak untuk guru yang lainnya. Nah murid akan tergantung pada guru tersebut, minta tolongin atau minta apa-apapun lawan guru itu aja karena ia merasa nyaman. Kemudian murid akan tergantung tadilah, kalau posisi kontrol kita sebagai teman, nadanya itu biasanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum dan jenaka, kayak orang berkawanan tadi. Aidi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah sambil tertawa ringan, gurunya pun menyapa muridnya itu walaupun salah tapi dengan bahasa yang ringan tapi sambil senyum-senyum, padahal sudah tahu muridnya itu salah, tetapi karena gurunya memposisikan kontrolnya sebagai teman, ya sudah tidak apa-apa, duduk sana nanti Pak Guru bantu. Nah kamu ini sambil senyum. Nah sambil senyum-senyum gurunya memadahi muridnya. Nah bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti itu? Hasilnya apa? Apabila kita memposisikan teman kepada murid, murid akan merasa senang, merasa akrab dengan guru. Nah ini termasuk dampak yang positifnya. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung. Ini ketergantungan jadinya lawan guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru. Apalagi misalkan ini berbuat salah dengan guru yang lain, lalu ini minta tolong lawan guru yang dianggapnya kawan tadi. Nah itu ternyata ini kawan jadi sebenarnya sejenis memanfaatkan dengan ini bisa jadi kesannya guru yang kawan membantuinya. Nah akibat lain dari posisi teman ini, apabila berbuat sesuatu, bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama guru yang lain. Itu kan posisi kontrol teman itu bisa aja dengan guru salah satunya aja yang sebagai teman, lawan yang lain kada. Posisi guru sebagai pemantau. Nah, memantau ini artinya apa? Mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau hukuman, atau kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering keluar dari guru bila posisi pemantau yaitu,
Peraturannya apa? Misalkan si murid tadi melanggar peraturan. Apabila posisi gurunya sebagai pemantau, biasanya gurunya cuma bertanya nih, peraturannya sudah apa? Apa yang ikan gawi? Padahal sudah tahu salah, cuma bahasa gurunya seperti itu. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Nah, seseorang yang sebagai pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, kalau sebagai pemantau ini memantau ya sih berapa kali si anak tuh berbuat kesalahan. Ada hitungan-hitungannya, ada catatan-catatan kecil. Sebagai bukti apabila suatu saat sudah memuncak atau sudah salah benar akan diperhitungkan. Nah, posisi ini akan menggunakan bisa aja menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, pemantau ini biasanya menggunakan nada yang biasa saja, datar, dan bahasa tubuh yang formal. Karena sidin hanya memantau. Oh, itu salah, catat dulu. Karena suatu saat bila sudah baru ditindaklanjuti. Di sini contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti akan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ini konsekuensi. Karena ia terlambat datang atau terlambat masuk ke kelas, maka jam istirahatnya diambil untuk mengerjakan tugas tadi. Itu namanya konsekuensinya. Karena ianya terlambat. Apa hasil posisi kontrol bila sebagai guru sebagai pemantau? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena biasanya ini sudah disepakati seperti peraturan misalkan, karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan lagi suatu emosi yang berlebihan karena sudah tahu bahwa itu berbuat kesalahan. Tidak marah atau membuat merasa orang bersalah, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas. Misalkan tadi terlambat datang, maka ia mengambil jam istirahatnya untuk mengerjakan tugas yang pada dikerjakannya tadi, maka konsekuensinya kadang istirahatnya karena mengerjakan tugas. Nah, guru harus tetap memantau pada saat murid mengerjakan di jam istirahat tadi, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Bisa aja gini bisa keluar. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Bapak Ibu, apa di benak pian ketika mendengar manajer? Artis. Apa? Hah? Bos. Apa lagi? Asisten pribadi. Manajer. Pimpinan. Pengatur. Oke. Werap. Berusaha. Pengusaha. Oke. Nah, ternyata guru itu bisa sebagai posisi manajer. Posisi terakhir itu manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari kesalahannya tadi. Nah, seseorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman kawa, pemantau kawa. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut apabila diperlukan. Manajer ini hanya bisa kembali dari tadi ke posisi sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau. Kalau teman tadi kan kita dengan murid berteman, kalau pemantau hanya memantau. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini lebih menekankan bukan pada kemampuan
kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana ia memperbaiki kesalahan apa yang ia perbuat tadi. Nah, guru sebagai manajer itu memfasilitasi menanyakan kembali kenapa jadinya berbuat salah. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal apa yang akan Ikam tunjukkan apabila Ikam memperbaikinya? Dan apa rencana Ikam selanjutnya apabila sudah memperbaiki? Nah, tugas manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seseorang manajer bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan yang lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman, bisa juga sebagai pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian yang paling baik adalah sebagai manajer, di mana di posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Ternyata Bapak Ibu, posisi kontrol dari yang kelima tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, ternyata yang paling baik adalah posisi kita sebagai manajer. Manajer ini biasanya dengan suara yang tulus, bahasanya tidak kaku, lebih mendekat ke murid. Misal, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, biasanya kalau orang murid bersalah tuh maka dia akan menjawab dengan biasanya kalau orang merasa bersalah tuh bisa juga dengan menundukkan kepalanya. Tahu Pak, jam 7 Pak. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan terulang kembali? Datang ke sekolah dengan terlambat? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, di sini posisi manajer itu ternyata ketika misalkan anak terlambat, kita jangan langsung menghukumnya. Ikam nih datang terlambat terus. Ikam juga yang datang terlambat hari-hari. Kita sebagai guru harus jangan langsung menjas atau menyalahkannya. Kita takuni dulu, kenapa jadi Ikam terlambat? Takuni dulu kenapa jadinya terlambat. Kita validasi dulu kenapa jadinya terlambat. Bisa saja ini manggani mamanya kah dulu, belum tentu kan orang terlambat itu salah, karena kita harus tahu dulu apa alasannya, harus tahu dulu, jangan langsung menyalahkannya. Kemudian ketika sudah tahu alasannya, kita beri solusi, tapi ia sendiri yang menimbulkan dengan ia mengakui dulunya salah. Kemudian kita takuni apakah Ikam anak mengulangi lagi, pastikan jawabannya ada. Pasti itu jawabannya ada. Mulai apabila ulang Ikam kada melakukan ini, bisa aja mulai besok tuh lu janji kada mengulangi lagi. Nah, artinya kan bukan kehendak kita yang mencari solusi, tetapi dirinya sendiri memberi solusi ke dirinya sendiri. Posisi manajer biasanya suara gurunya sebaiknya lebih tulus, tidak perlu marah dan tidak perlu juga meninggikan suara, apalagi sambil menunjuk
menunjuk ke murid apabila murid datang terlambat atau sambil mengajak pinggang sudah di muara lawang karena muridnya terlambat. Seakan-akan seolah-olah ini tuh menyesal, tampak sedih, membuat murid itu bersegera menempatkan diri sebagai teman murid, fokus pada murid tadilah bukan untuk membahagiakan guru dan orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan dari masalah itu terjadi bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat konsekuensinya dan apa peraturan yang dilanggarnya. Namun apabila kita sebagai posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya itu kepada murid tadi. Kita takutkan kembali lawannya. Kenapa dirinya terlambat? Misalkan kenapa dia terlambat, kemudian alasannya apa, kemudian solusinya apa supaya dia kada mengulangi lagi. Tetapi solusi itu bukan dari kita, dari dirinya sendiri. Ini yang memikirkan solusinya sendiri. Tentunya dengan bimbingan guru juga. Contoh lain penerapan posisi kontrol guru. Misalkan ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apabila posisi sebagai penghukum, guru biasanya berdiri dengan berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas apabila kita posisi sebagai penghukum. Misalkan murid tadi kada mengerjakan, maka dihukum. Kemudian apabila pembuat merasa bersalah, biasanya kesekian kalinya ibu sudah mengingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus menerus seperti ini, seakan-akan membuat murid itu merasa bersalah. Contoh penerapan posisi kontrol yang sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kamu sudah selesai baru bisa main games. Kalau posisi sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kalau posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita takuni dulu. Misalkan tadinya datang terlambat, kita panggil ke kantor. Ikam tahu lah kenapa jadi ibu panggil kamu ke kantor. Apa kesalahan Ikam? Otomatis murid menjawab, belum terlambat bu. Lalu kita takuni, kenapa jadi Ikam terlambat? Ulun begadang bu. Kenapa jadi begadang? Nonton TV bu. Nah biasanya kita takuni dulu kenapa, alasan-alasannya, jangan langsung menyalahkannya. Kemudian esok bang tuh Ikam terlambat lagi lah. Kada bu, ulun kada terlambat lagi. Nah kayak apa supaya kada terlambat lagi? Nah ulun besok gue kada begadang lagi. Nah berarti kan inya sorong nampak hendak. Kada kita nama atur. Jangan kita nama nyuruh, esok kamu jangan begadang lagi lah. Jangan langsung kayak itu, tapi suruh inya sorong. Esok kan kamu terlambat lagi lah. Kada bu. Mulikakan supaya inya nama cari solusinya sendiri. Kira-kira posisi kontrol aku seperti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai penghukum kah? Manajer kah? Pemantau kah? Teman kah? Hah? Penghukum. Posisi kontrol akunya seperti apa? Jadi apa? Aku kah? Teman? Pemantau? Saat ini kan bu, Iya, itu. Misalkan ulun berpandang kayak itu nah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa? Teman kah? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Manajer kah? Oh, kira-kira apa lah? Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. iya. Hah? Oh. Penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak. Teman. Teman. Oke. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Hah? Pemantau.
Lanjut ke tunggu dulu. Dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira menurut Ibu yang mana yang baik untuk kita terapkan di sebenarnya kita sudah sering melakukan itu, cuma posisi kita di mana? Tadi kan ulun posisi ulun tadi di sekolah penghukum. Nah, penghukum, oke, Bapak Pi tadi sebagai penghukum itu sebenarnya tapi biasanya lah kalau sebagai teman, pemantau, penghukum tuh sering kita gawi. Yang jarang tuh sebenarnya manajer sebagai ingin mencari solusi seorang itu jarang kita lakukan dan mungkin hanya tahu Nah, itu tadi ulun. itu ternyata ada baik lalu membatin terakhir keenam itu keyakinan kelas. Bapak Ibu sering mendengar keyakinan kelas? Sering. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Di dalam keyakinan kelas, di sini seluruh warga di kelas berkontribusi, harus ikut andil mengumumkakan pendapatnya. Dalam membuat keyakinan kelas, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk kalimat yang positif. Yang kedua, keyakinan kelas dibuat dengan tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Keyakinan kelas dibuat seharusnya yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Yang keempat, semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Membuat keyakinan kelas. Di sini kita akan bersama-sama belajar membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Sebenarnya kita sudah bisa membuat di dalam kelas. Biasanya kan Bapak Ibu ulun pengetahuan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing itu berkontribusi lawan murid kah atau berdasarkan pian aja kamu ulah keyakinan? Lawan murid, iya. Kita di sini belajar bersama-sama dan ulun belajar juga. Ulun bagilah. Tadilah membuat keyakinan kelas. Bahasanya kalimatnya pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang dan jangan terlalu banyak. Dari di sini sebelum membuat keyakinan kelas, peraturan kelas dulu. Kira-kira Bapak Ibu yang akan membuat peraturan apa di kelas? Tulis. Menurutnya, anggaplah kita ini murid dulu. Dari peraturan kelas kita ubah dari peraturan kelas kita ubah jadi kalimat positif, kemudian intisarinya apa, kemudian yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kemudian yang dilakukan tadi itu tugas guru kah atau tugas murid aja kah? Atau keduanya kah?
sudah tempel Bapak Ibu. Sudah ya dari sini. Oke, susu ke sini dulu. Kalau sudah bisa ditempel Bapak Ibu. Kayak Kinkela bisa saja bahasanya tidak terlalu banyak tapi mudah dipahami. Dan keyakinan kelas bisa juga ditinjau kembali apabila sudah di sini peraturan kelasnya sudah dibuat. Di sini yang pertama tidak boleh berisik saat belajar, tidak boleh makan saat belajar, tidak boleh menyontek. Ini sama, ini sama, sama. Di sini Bapak Ibu sudah membuat peraturan keras, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Hampir mirip, jangan berbicara, sama aja lawan memperhatikan guru. Kemudian tidak boleh berisik, termasuk masih sama. Jangan makan di kelas. Kira-kira kalimat bila diubah jadi kalimat positif yang baiknya seperti apa Bapak Ibu? Di situ kan berbicara harus sopan, memperhatikan guru, tidak boleh berisik. Kira-kira kalimat positif yang cocok di situ apa? Apabila diubah jadi kalimat positif? Menjaga, ini termasuk menjaga ketertiban nggak ada? Memperhatikan guru ini? Apabila diubah menjadi apa? Menjaga, ya, menjaga ketertiban. Kemudian datang tidak terlambat, datang tepat waktu, siswa hadir tepat waktu. Kira-kira itu menuju kemana? Disiplin. Hadir tepat waktu itu termasuk bila diubah jadi kalimat positif yang mana? Jadi apa? Hadir tepat waktu. Kemudian bersihkan ruang kelas sebelum pembelajaran dimulai. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan.
sopan dan berbicara ketika sopan dengan guru tadi itu termasuk apa? Sopan santun. Termasuk apa? Bila diubah jadi kalimat positif. Sudah? Oke. Ini perilaku yang baik. Ini apa sih? Bila guru berbicara harus diam. Menghargai. Menghargai. Nah, dari peraturan yang banyak tadi kita ambil kalimat positifnya ada 3 karena dari sekian banyak ternyata hampir mirip, cuma ada 3 kalimat positif yang kau diubah. Intisarinya dari kalimat positif ini kita ubah menjadi intisarinya. Menjaga ketertiban kelas itu termasuk intisari dari apa? Saling menghargai. Hadir tepat waktu di disiplin lah. Disiplin. Menjaga kebersihan kelas. Bapak. Kebersihan. Nah, dari intisari saling menghargai, disiplin dan kebersihan apabila dilakukan dan tidak dilakukan itu saling menghargai. Yang dilakukannya apa? Apa? Yang pertama apa? Tidak menghargai, misalnya ibu, tidak menghargai teman. Tidak menghargai. Kemudian yang tidak bolehnya ada jelok. Ya, saling menghargai. Saling menghargai kan bisa saja dengan murid dan murid dengan guru. Dilakukan itu saling menghargai. Tidak dilakukan tidak saling menghargai. Tidak boleh dilakukan. Itu masa bisa menghargai tersebut. Tidak menghargai. Tidak boleh. Itu contohnya misalnya ibu tidak menghargai teman. Jadi apa itu? Tidak boleh dilakukan, tidak menghargai teman ibu, tidak boleh dilakukan karena ada menghargai teman sedang belajar, misalnya tidak menghargai guru. Tolong jelaskan. Nyambunglah tadi di intisari tadi. Di sini ada instruksi dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi untuk yang dilakukan ini sebenarnya ketika kita mengambil intisari sini tadi bahwa saling menghargai itu mengacu kepada ketika dia ribut itu kan tidak menghargai teman. Jadi artinya sini tidak boleh dilakukan ketika ribut misalnya. Artinya dia tidak menghargai teman dan guru ketika sedang mengajar. Jadi tidak boleh dilakukan. Yang dilakukan adalah bentuknya apa? Saling menghargai dengan belajar misalnya tertib, misalnya itu boleh dilakukan. Mungkin sedikit saja. Kemudian untuk tugas guru dan tugas murid dari intisari saling menghargai, kira-kira itu tugas guru kan tugas murid? Tugas guru dan Murid. berarti yang nomor 1 sama lah. Kalau disiplin tugas guru dan murid sama. Kebersihan Tugas guru dan murid sama aja. Nah, dari dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama kita lakukan adalah peraturan kelasnya dulu, baru kita ubah jadi kalimat positif, kemudian kita ambil intisarinya, dari intisari kita pilih apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kemudian dari intisari tadi itu termasuk tugas guru atau tugas murid. Oke, berarti sudah bisa membuat keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bapak Ibu kira-kira sudah bisa mendengar lah segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Mungkin tetamunya di sini juga. Nah, dalam segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 atau caranya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Yang pertama, ketika anak berbuat salah, kita biasanya memahami kekanakannya tuh harus kayak ini dulu. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, wajar berbuat salah. Kemudian bapak pun atau ibu pun juga pernah berbuat kesalahan. Kemudian ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan apabila si anak tadi membuat kesalahan, dan kamu berhak merasa begitu. Kemudian dalam segitiga restitusi tadi, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita takuni dulu kenapa jadinya berbuat salah. Pastinya bisa alasan kenapa jadinya berbuat salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa saja ingin berbuat salah karena melindungi apa? Karena bila kita langsung menyalahkannya, belum tahu alasannya, luput kita. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, menakuni kenapa ini berbuat salah, kemudian divalidasi, kemudian kira-kira yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinannya. Misalkan di dalam kelas berbuat salah, kira-kira ini makan tadi kita sudah mengolah keyakinan kelas. Misalkan dari disiplin, macan, saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan. Inya melanggar dari keyakinan kelas apa ketika berbuat kesalahan kita takuni? Apa nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Bila sudah salah, apa solusinya? Dan hendak jadi apa? Maunya apa setelah Inya berbuat salah? Suruh Inya mencari solusinya sendiri. Di sini akan menyampaikan segitiga restitusi ketika si salah satu murid menyontek di dalam kelas. Ini contoh segitiga restitusi. Bluetooth. Halo. Accent Bluetooth mode. Di situ dalam segitiga restitusi yang ulun tampilkan di situ si Abdurrahman Ipit ketika ulangan menyontek temannya. Di situ ulun meniau Abdurrahman Ipit ketika sudah jam istirahat, ulun panggil ke kantor dan ulun takuni. Dari pertama ulun takuni itu bertakun, apa kabarnya Ipit? Lalu dijawabnya, baik Bu. Ipit tahu lah kenapa jadi ibu panggil ke sini. Tahu Bu, tapi sejujurnya
Kira-kira menyontek itu melanggar keyakinan kelas apa Ipit ya Ibu? Kira-kira Ipit melanggar keyakinan apa di kelas? Apa? Ayo apa yuk? Tidak percaya diri dengan jawabannya sendiri. Tidak percaya diri dengan jawabannya sendiri. Ternyata ulun takuni inya kenapa jadi si Ipit menyontek? Ternyata inya bisa alasan tersendiri. Padahal setiap hari nilainya itu bagus. Cuma saat itu kenapa jadinya menyontek? Lalu jadi pertanyaan bagi gurunya. Ternyata inya bisa alasan tersendiri. Ternyata malamnya inya gurinya tersungsung. Akhirnya kada belajar. Padahal dia sehari-hari nilainya bagus, tapi saat itu inya menyontek. Lalu kita tahu dari dulu kenapa jadinya menyontek. Ternyata alasannya bisa alasan tersendiri. Inya taguring sungsung. Nah, jadi kita kalau ada kau langsung menyalahkan, ikam salah kita menyontek tadi di kelas. Kita takuni dulu kenapa jadi inya menyontek. Ternyata ini bisa alasan tersendiri. Kira-kira ketika menstabilkan identitas, validasi tadi sudah tahu bahwa yang taguring jadi menyontek akhirnya kada belajar. Kemudian kira-kira solusinya apa atau apa keyakinan apa tadi sudah ditakuni, apa yang inya langgar. Kemudian kira-kira Ipit esok kayak ini lagi lah. Ada Bu, esok Ipit bangun Ipit esok belajar jadi Ipit kada menyontek. Nah, artinya kan solusinya tuh dari inya sendiri. Jangan kita mengatur isuk Ipit jangan begadang lagi lah, atau Ipit isuk jangan guring landung lagi, atau Ipit isuk guring susung. Pokoknya belajar dulu. Jangan kita yang memberi solusi, tapi dari dirinya sendiri. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari 7 tentang budaya positif yang telah ulun berbagi, saling sharing. Di sini ulun kadang memberi dan ulun juga belajar, Bapak Ibu. Kira-kira adakah pertanyaan untuk Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan pertanyaan. Nah, ada pun pertanyaan ulun yaitu mengenai kelas ulun pribadi. Nah, yang tadi sudah ulun laksanakan proses belajar mengajar di kelas ulun. Jadi ada sedikit permasalahan yang ingin ulun tanyakan, yaitu mengenai pembiasaan. Nah, tadi kan ulun setiap hari melakukan pembiasaan, yaitu menyanyikan, diantaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yang lainnya. Nah, ada juga karena pertengahan dan 17 Agustus ulun melakukan menyanyikan lagu 17 Agustus. Nah, di saat melakukan atau di saat menyanyi tersebut, ada dua orang anak yang sambil tertawa. Nah, di situ apa yang harus ulun lakukan? Nah, apa yang harus ulun lakukan untuk menegur anak tersebut supaya anak itu tidak merasa disalahkan? Sekian, terima kasih. Ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ternyata ada anak murid kita yang sambil bergayaan. Mungkin bisa saja Pak dipanggil ketika sudah tuntung, misalkan sudah selesai pelajaran, Bapak panggil aja ke kantor. Kita takuni kenapa jadi Bapak panggil ke sini. Kita takuni mengakui seorang kan dulunya. Misalkan jadinya ulun, jadi misalkan jadinya ketika belajar kita menyanyikan tadi, kenapa jadi ikam begayaan? Lalu kan menjawab, kita takuni dulu alasannya. Bisa saja kan inya, maaf,
misalnya ada suka, kadang mungkin kan ada suka misalkan dengan lagu kebangsaan kita. Kita cari terus apakah Inya mencari perhatian dengan cara itu, mungkin saja bisa tadinya kurang perhatian di rumah, lalu Inya mencari-cari di sekolah dengan mencari perhatian ke gurunya. Kadang mungkin kita langsung menyalahkan Inya tuh tadi salah. Selama ini pun ulun sebagai guru ternyata salah. Sekian tahun sebagai guru, menurut ulun posisi ulun selama ini adalah sebagai penghukum. Menurut ulun ternyata kita sudah belajar di pendidikan guru penggerak ini, ternyata banyak ilmu yang didapat dan belum diketahui, akhirnya tahu, termasuk dalam posisi kontrol tadi. Sebagai penghukum kan kita di situ kita tahu ternyata manajerlah yang lebih bagus sebagai guru. Kemudian dalam anak berbuat salah, kita mengadakan segitiga restitusi tadi, harus tahu kenapa tadi jadi kadang mau untuk bernyanyi atau bergaya, kita takuni dulu, bisa saja ini di rumah kurang perhatian dari orang tuanya, lalu mencari perhatian di sekolah dan ketika tadi pelajaran ketika bernyanyi jadi mungkin ada kawan-kawan yang ingin menambahkan. Ternyata kita selama ini salah Pak, kita tuh langsung menghukum. Kita tuh harus tahu dulu kenapa jadinya kayak itu. Iya. Kalau misalnya film itu yang paling efektif adalah kita bilang kan tahu lah masalah nikah jadi ada apa lah kita melawan pindah ke ikam tadi. Boleh Bu, mengingatkan Inya apa kesalahannya boleh. Tetapi ketika solusi disuruh Inya sendiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan kita ikam kayak inilah tuh ngelabes ini, jangan. Harus diri Inya sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Oke. Jadi kan Inya sudah tahu melanggar keyakinan apa, Inya sendiri yang memperbaikinya seperti apa. Mungkin hanya itu. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan, ulun berikan ke Bapak Ibu. Di sini ulun tidak menggurui, ulun hanya sharing, berbagi dalam tugas ulun sebagai CGP Angkatan 11 Guru Penggerak dalam modul 1.4 yaitu disiplin budaya positif. Di sini disuruh memberikan atau menyebarkan pemahaman kepada kawan-kawan di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.